warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Profesor Dr. Rofi Wahanisa SHMH. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 nomor 14 hari Senin pukul 3 sore akan menampilkan praktek sidang Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 132/PUU-21 angka Romawi _23 tentang permohonan uji material Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelumnya, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri. Saya Nadia Mahmudatunisa sebagai panitia pengganti. Saya Gaida Reisha Syifa dengan NIM 2308010865 sebagai Hakim Ketua. Saya Isna Halimatu Sadia Azhara dengan NIM 2308010415 sebagai Hakim Anggota 1. Saya Muhammad Faiz Asli Perdana dengan NIM 2308101030 sebagai Hakim Anggota 2. Saya Lutfi Oki Pramesti dengan NIM 230801100843 sebagai Hakim Anggota 3. Saya Andres Endang Pratama Yuda Bijaksono dengan NIM 2308011008 sebagai Hakim Anggota 4. Saya Kelvin Felix Ivano Immanuel dengan NIM 2308010422 sebagai pemohon. Saya Zari Salamita Fodi dengan NIM 2308010419 selaku kuasa pemohon. Saya Usara Tajita dengan NIM 2308010420 sebagai Bank Indonesia. Saya Raditya Sisa Putra dengan NIM 2308010826 sebagai Ahli Komisi Informasi Pusat. Saya Diafar Pasti Bijaksana dengan NIM 2308010851 sebagai DPR 1. Saya Salsa Widowadi dengan NIM 2308010416 sebagai DPR 2. Saya Ale Dwiananta dengan NIM 2308010841 sebagai pemerintah Komnas HAM. Saya Kilsari dengan NIM 2308010827 sebagai pemerintah Kominfo. Saya Amelia Nabila Pramesti dengan NIM 2308010414 sebagai ahli pemerintah. Saya Naila Mahamud Faiza dengan NIM 2308010850 sebagai saksi umum. Saya Mustafa Abdullah sebagai juru sumpah. Saya Muhammad Lukman Yahya sebagai juru sidang. Kasus posisi. Kasus ini berawal dari pengalaman pemohon Kelvin Felix Ivano Immanuel yang mengikuti seleksi penerimaan pegawai Bank Indonesia tahun 2023. Setelah lolos tahap administrasi, psikotes, dan wawancara, pemohon dinyatakan gagal pada tahap akhir tes kesehatan karena dianggap memiliki indeks massa tubuh di atas standar dan menderita perforasi bidang telinga. Pemohon membantah hasil tersebut dengan bukti pemeriksaan mandiri dari dokter spesialis THT yang menyatakan kondisi telinganya sehat. Untuk memperoleh kepastian, pemohon meminta informasi kepada BI berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik mencakup hasil tes lengkap, daftar peserta yang lolos, surat penolakan, dan standar kualifikasi kesehatan. Namun, BI hanya memberikan hasil tes pribadi pemohon dan menolak permintaan lainnya dengan dasar pasal 18 ayat 2 huruf B UKIP yang mengatur pengecualian informasi. Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan karena transparansi proses rekrutmen terhalang. Yang mulai informasi kelulusan dan standar kesehatan seharusnya dapat diakses publik demi akuntabilitas. Akibat bermakmur, pemohon kehilangan kesempatan bekerja di BI mengalami kerugian faktual, kehilangan peluang kerja dan biaya seleksi, serta kerugian imaterial berupa stres, tekanan psikologis, dan tercemarnya nama baik. Pemohon berpendapat pasal 18 ayat 2 huruf B UKIP bertentangan dengan pasal 27 ayat 2, pasal 28D ayat 1, pasal 28D ayat 3, dan pasal 28 FUUD 1945. Norma tersebut dianggap multitafsir menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang diskriminasi. Sebaliknya, pemerintah berargumen bahwa pembatasan informasi diperlukan untuk melindungi kerahasiaan pribadi dan kepentingan strategis lembaga. DPR menegaskan pasal A menjaga keseimbangan antara keterbukaan dan perlindungan data pribadi. Bank Indonesia dan Komisi Informasi Pusat menyatakan bahwa informasi kelulusan peserta lain dan standar kesehatan merupakan bagian dari rahasia internal dan bukan untuk konsumsi publik. Dengan demikian, inti persoalan adalah perdebatan mengenai batasan keterbukaan informasi publik. Apakah informasi rekrutmen khususnya daftar kelulusan dan standar kesehatan pegawai BI seharusnya terbuka bagi publik atau termasuk kategori yang dikecualikan? Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal 18 ayat 2 huruf B UU KIP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat.
Demikian kasus posisi untuk sidang dengan nomor perkara 132/PUU/21/2023 telah selesai saya bacakan. Sebelum persidangan dimulai, izinkan saya untuk membacakan mekanisme persidangan dari kelompok kami. 1. Pembukaan dan penutupan sidang dilakukan oleh panitera. 2. Karena adanya keterbatasan waktu, maka ada beberapa pembacaan yang kami singkat dan juga dianggap telah dibacakan. Lantas bagaimana untuk keputusan majelis hakim dalam perkara ini? Selamat menyaksikan. Tata tertib persidangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 3/PMK/2003. 1. Pengunjung sidang wajib bersikap tertib, tenang, dan sopan. 2. Pengunjung sidang dilarang a. membawa senjata dan atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan. B. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan dan atau merendahkan kehormatan serta kewibawaan Mahkamah Konstitusi. C. Merusak dan atau mengganggu sarana, prasarana atau perlengkapan persidangan lainnya. D. Merendahkan martabat atau kehormatan hakim konstitusi dan atau petugas Mahkamah Konstitusi. E. Menghina pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi dan ahli. 3. Larangan sebagaimana tersebut pada ayat 2 huruf A, B, C, dan D juga berlaku bagi pemohon dan kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi dan ahli. 4. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi, ahli, dan penghuni sidang A. menempati tempat duduk yang telah disediakan. D. menunjukkan sikap hormat kepada majelis hakim konstitusi. Sidang dengan nomor perkara 132/PUU/21/2023 tentang permohonan uji materi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 akan segera dimulai. Majelis hakim dipersilakan memasuki persidangan. Hadirin dipersilakan berdiri. Silakan duduk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara nomor 132/PUU/21/2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pertama dan yang paling utama, kami majelis panel atas nama Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengucapkan terima kasih atas kehadiran para pihak. Sidang pada hari ini dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Baik, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan pemeriksaan perkara sebagaimana agenda sidang pada hari ini. Silakan kepada pemohon untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Yang Mulia. Perkenalkan saya Kapten Felix Emanuel, selaku pemohon prinsipal langsung Yang Mulia. Baik, agenda kita adalah pemeriksaan pendahuluan dan sudah dapat diketahui dan dapat dipahami bersama bahwasannya pada pemeriksaan pendahuluan pemohon ini tanpa ada kuasa hukum. Belum ya Pak? Belum didampingi kuasa hukum? Belum, saya sendiri Yang Mulia. Baik, pemohon hadir langsung. Saudara pemohon, silakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan yang telah kami terima secara tulisnya. Silakan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya, Kapten Felix, mengajukan permohonan pengujian pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pemohon memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan hak untuk membela negara sesuai pasal 27 ayat 2 dan 3 serta pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Dasar. Pemohon melamar di Bank Indonesia kalau saya hingga tahap kesehatan, tetapi dinyatakan tidak memenuhi kualifikasi. Pemohon meminta hasil tes kesehatan, daftar peserta, keputusan penolakan, dan standar kualifikasi. Namun hanya hasil tes yang diberikan. Bank Indonesia menolak permintaan lainnya dengan alasan informasi dikecualikan. Pemohon setelah memeriksa ke dokter dinyatakan tidak menderita penyakit yang disebutkan. Pemohon berargumen bahwa daftar peserta seharusnya informasi publik. Adanya multitafsir pasal 18 ayat 2 Undang-Undang KIP mengakibatkan kerugian konstitusional yang sangat jelas, kerugian konstitusional yang sangat fundamental, dan jika tidak ditangani akan menciptakan masalah hukum yang lebih kompleks. Kerugian konstitusional pemohon aktual, tapi juga mencakup potensi kerugian masyarakat lain. Evaluasi terhadap pasal 18 ayat 2 Undang-Undang KIP menunjukkan bahwa informasi kesehatan dan evaluasi harusnya berlaku untuk calon pejabat publik, bukan hanya pejabat yang sudah terpilih. Pemohon berargumen bahwa informasi yang seharusnya disajikan adalah daftar nama peserta yang lolos. Penting untuk memberikan hak sangat bagi peserta yang dirugikan. Pemohon merujuk pada teori Fritsch, Trippe, dan John Stuart Mill dalam konteks ini. Daftar nama peserta mencegah terjadinya kecurangan, seperti penggeseran nama yang tidak kompeten.
Pemohonan mencontohkan kasus di kepolisian yang menunjukkan tingkat keberatan meski merasa kurang diperhatikan. Dalam peraturan pelaksana pasal 16 Undang-Undang KIP, pengungkapan terkait posisi jabatan publik masih kabur, mengakibatkan kejadian itu dalam proses seleksi. Yang selanjutnya, proposisi konstitusional pemohon. Yang pertama, daftar nama peserta adalah informasi publik. Yang kedua, daftar ini hanya berlaku dalam proses seleksi terbuka dan tidak terkait rahasia jabatan. Yang ketiga, keterbukaan daftar peserta menjadi akuntabilitas dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Hal itu, yang pertama, mengabulkan permohonan provisi pemohon. Yang kedua, memerintahkan Bank Indonesia atau Komisi Informasi menunda proses keberatan hingga putusan Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, memerintahkan Bank Indonesia menunda pengangkatan pegawai untuk jabatan manajer ahli fikih hingga ada putusan akhir. Selanjutnya dalam pokok permohonan, yang pertama, mengabulkan permohonan pemohon secara keseluruhan. Yang kedua, menyatakan bahwa merasa posisi seseorang dalam jabatan publik dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang KIP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, kecuali dimaknai termasuk daftar nama peserta dalam seleksi terbuka. Yang ketiga, memerintahkan pembuatan putusan dalam perintah negara Republik Indonesia. Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian permohonan ini disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya, karena Pak Kelvin Felix sudah sering berbicara bahwasanya majelis hakim akan memberikan penasihatan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan nantinya untuk penjelasan daripada penjelasan atau penyempurnaan dari permohonan Anda ini ya. Selanjutnya kami mengundang dari meja majelis hakim Mahkamah Konstitusi. Kami persilakan kepada yang pertama yang mulia Profesor Ihsan Limato Sedia. Silakan Profesor. Baik, terima kasih yang mulia Ketua Anda untuk tergaya Syifa. Begini, Saudara Kelvin Felix ya. Pertama, saya ingin berterima kasih terlebih dahulu karena sudah sabar menunggu. Kemudian, saudara sekarang posisinya masih sebagai dosen. Belum ada informasi yang mulia. Kan kemarin punya juga dari JT, tapi saya belum mendapatkan informasi selanjutnya yang mulia. Baik, dilihat dari sistematikanya, selalu saya sampaikan, kalau membaca undang-undang itu harus secara komprehensif dengan memahami arah dan substansinya secara utuh. Ya, saudara, dalam konteks perkara yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik, saudara perlu menegaskan hak konstitusional yang dirugikan, terutama hak untuk memperoleh informasi publik yang dimiliki oleh Bank Indonesia karena saudara merasa dirugikan akibat tidak lolos seleksi sebagai ahli fikih. Permohonan sebaiknya dibuat lebih sederhana dan fokus lagi dengan mengaitkan pasal yang dimohonkan, yakni pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang berkaitan dengan pasal 17 huruf G dan 17 huruf H, di mana 17 huruf G mengatur mengenai akta otentik dan wasiat pribadi yang bersifat rahasia, sedangkan pasal 17 H mengatur data pribadi dan riwayat individu yang tidak dapat dibuka tanpa persetujuan. Oleh karena itu, saudara perlu menjelaskan secara argumentatif apakah ketentuan tersebut benar-benar bertentangan dengan pasal 27 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak atas pekerjaan, penghidupan yang layak, bela negara, dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dengan penjelasan yang jelas dan sistematis, permohonan saudara akan lebih mudah dipahami dan memiliki dasar hukum yang kuat. Kemudian, benar atau tidak, ini ada persoalan dengan 27 ayat 3 mengenai bela negara, dan kemudian dengan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, karena namanya kuota itu kan terbatas ya, tidak banyak. Kemarin kuotanya berapa? Tidak ada informasi, hanya syarat saja tertulis yang mulia. Oh, baik. Dengan syarat bahwa hal tersebut harus saudara uraikan secara jelas dalam posita, di bagian itu, saudara perlu menyampaikan argumentasi yang kuat karena petitum yang diajukan saling berkaitan dan juga memuat provisi. Provisi tersebut harus dikaitkan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, mengingat MK pada dasarnya tidak memiliki kewenangan untuk menunda pelaksanaan norma kecuali apabila terdapat dampak langsung dan signifikan terhadap hak konstitusional pemohon. Yang mulia, permohonan yang disampaikan oleh pemohon ini pada dasarnya berkaitan dengan hak konstitusional, namun perlu diperhatikan agar pemaknaannya tidak menjadi sempit. Permasalahan yang diajukan sejatinya terletak pada frasa tertentu dalam pasal 18 ayat 2, khususnya huruf B, yang berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik. Pemohon perlu memperjelas apakah makna yang dimaksud dalam huruf B mencakup dengan huruf A, mengingat huruf B pada dasarnya merujuk pada data pribadi. Oleh karena itu, penting untuk dipastikan apakah persoalan ini benar merupakan permasalahan konstitusionalitas norma atau justru hanya berkaitan dengan implementasinya saja, saudara. Jika yang terjadi adalah persoalan implementasi, maka jalur keberatan kepada komisi sudah merupakan langkah yang tepat. Selain itu, lembaga seperti DPR maupun Komnas HAM kurang relevan dalam konteks ini, meskipun pemohon tetap memiliki hak untuk mengajukan aduan kepada mereka, apalagi
personalitas yang dilanggar agar tidak terkesan hanya sebagai keluhan personal, karena mahkamah itu tidak dapat mengadili persoalan yang bersifat personal semata, karena sifat norma hukum adalah umum dan berlaku untuk semua. Sebagai bentuk, kami berharap pengurusan MI dan sebagai dosen dapat berjalan dengan lancar ya. Apabila hendak menguji norma ke Mahkamah Konstitusi, Anda perlu menata kembali konstruksi permohonannya agar berfokus pada persoalan konstitusionalitas yang bersifat universal, bukan individual ya saudara. Jadi Anda pertimbangkan apa yang mau dipersoalkan itu apa. Itu saja dari saya. Itu doang, saya serahkan, terima kasih. Baik, terima kasih Yang Mulia Profesor Isna Harimatusadiah. Selanjutnya meja Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengundang kepada Yang Mulia Dr. Rupiah Putri. Saya persilakan. Terima kasih Yang Mulia Ibu Dr. Gadara Syifa dan Yang Mulia Prof. Isna. Saya melihat pemohon ini tampaknya sudah cukup sering beracara di Mahkamah Konstitusi ya, karena dari sistematika dan penyusunan permohonan itu sudah cukup baik. Hanya saja ada beberapa hal kecil yang mungkin bisa menjadi bahan penyempurnaan ke depan. Kalau kita lihat dari substansi permohonannya, memang Mahkamah ini pernah menangani sejumlah perkara yang serupa, di antaranya di putusan nomor 116 tahun 2014 dan juga nomor 88 tahun 2022. Walaupun norma yang diuji itu berbeda, jadi tidak ada masalah nebis in idem di sini. Nah, itu bisa menjadi referensi bagi pemohon untuk memperdalam argumentasi konstitusionalnya. Dari uraian yang disampaikan tadi, tampaknya persoalan ini lebih dekat dengan persoalan konkret ya. Kalau begitu sebenarnya masih ada jalur hukum lain yang masih bisa ditempuh, misalnya dengan mengajukan keberatan ke Komisi Informasi Pusat. Namun kalau dirasa memang hasilnya belum maksimal, bisa dilanjutkan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri. Jadi sebenarnya di sini masih ada beberapa alternatif penyelesaian lain sebelum sampai ke Mahkamah Konstitusi. Akan sangat baik jika pemohon bisa menjelaskan lebih rinci di mana letak pertentangan pasal 18 ayat 2 ini dengan Undang-Undang Dasar. Dengan begitu, kami dapat melihat adanya persoalan konstitusionalitas norma, bukan sekedar keluhan administratif atau pelaksanaan yang di lapangan. Kemudian terkait dengan petitum, terutama di bagian provisi, mungkin bisa dikaji kembali agar sesuai. Sebagai bahan bacaan, pemohon bisa melihat putusan nomor 133 tahun 2009 yang memuat contoh penerapan provisi secara proporsional. Dan sedikit tambahan, dalam pasal 54 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa Mahkamah dapat meminta keterangan kepada MPR, DPR, DPD maupun Presiden, yang artinya hal itu memang kewenangan Mahkamah sendiri, bukan atas permintaan pemohon. Mahkamah di sini tidak memiliki kewenangan sebagai lembaga pro-justisia untuk melakukan pemanggilan paksa, karena biasanya pihak-pihak yang merasa berkepentingan itu akan mengajukan diri atau ditetapkan oleh Mahkamah sesuai dengan kebutuhan persidangan. Saya kira itu saja beberapa catatan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat membantu pemohon dalam memperbaiki dan menyempurnakan permohonan. Terima kasih Yang Mulia Dr. Baik, terima kasih Yang Mulia Dr. Rupiah Putri. Saudara, tidak jauh berbeda apa yang akan saya tambahkan. Pada intinya sama, bahwa apa yang saudara uraikan di dalam permohonan ini sangat terkesan merupakan implementasinya di lapangan. Dan khusus pada waktu saudara meminta Bank Indonesia untuk membuka beberapa informasi terkait dengan proses seleksi yang diuraikan oleh pemohon, memang sebelumnya diuraikan beberapa ikhtiar-ikhtiar saudara untuk ikut seleksi di berbagai kesempatan yang merupakan jabatan publik. Namun bawalah hal ini kepada hal lebih konkret, saudara. Nasihat dari kami selalu sama, sudah beberapa kali seperti itu. Ketika saudara memasukkannya di dalam format yang sudah diarahkan oleh PMK, saudara isi di dalamnya, saudara sebetulnya dapat menguraikan bahkan petitum-petitum yang saudara sampaikan sudah terdapat di dalam perubahan undang-undang yang baru yang sebetulnya sudah tertampung. Namun hanya saja ketika waktu diformatkan di dalam suatu permohonan pengujian, terdapat pula ketentuan-ketentuan lainnya. Seperti itu. Saya kira apa yang saudara gagaskan itu banyak hal yang menjadi perhatian yang lain walaupun tidak terkait secara langsung ya. Namun kan berbeda antara hal ini menguji norma dengan pikiran-pikiran akademik. Saudara mengatakan di dalam petitum ini yang telah dimuat di dalam perubahan undang-undang yang sekarang sebetulnya tercantum dalam undang-undang di dalam Omnibus Law yang baru. Ya, sekali lagi nanti lebih dikonkretkan lagi formulasinya agar tidak terkesan sebagai implementasi di lapangan. Sebab kalau ini nantinya kemudian dinyatakan atau kemudian dimaknai tidak konstitusional, itu karena hal ini akan ada omes nantinya, maka akan terjadi adanya potongan hukum dan lain sebagainya. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan, yang pada intinya sama. Ada hal yang mau saudara sampaikan? Baik, terima kasih. Mungkin izin menambahkan yang menjelaskan. Baik, silakan. Terkait dengan provisi, karena pemohon memang juga mengajukan upaya keberatan dan langkah selanjutnya kan itu Komisi Informasi. Cuma kalau pemohon ikuti proses sampai ke tersebut, itu pemohon hanya mendapatkan hak atas informasi. Sedangkan yang pemohon sendiri itu adalah hak untuk bekerja. Dalam artian, ini mendapatkan proses seleksi yang fair.
Nah, seandainya diangkat pegawai lain, dan ternyata dalam proses itu juga ada permasalahan, dan pemohon mengajukan atau terkait SK pengangkatan, hal ini juga akan menjadi problematik. Berarti pemohon akan menggagalkan hak orang lain untuk memasukkan haknya. Misalnya ternyata pemohon yang masuk. Jadi, pemohon melihat tidak ada lembaga yang dapat menyelesaikan jika terjadi permasalahan dalam proses seleksi. Sebenarnya lembaga apa yang bisa menyelesaikan? Itulah kenapa pemohon berpikir lebih baik dulu log begini dulu yang dibuat. Dan itu sampai dengan saat ini tidak ada log begini yang jelas. Bahkan Bank Indonesia pun tidak menunjukkan log begini seperti apa yang sebenarnya. Dan kita hanya bisa menerima keputusan yang bersifat mutlak. Padahal tidak ada proses tersangka. Begitu yang berbeda. Yang saya pikirkan bahwa proses hukum yang saat ini tidak dapat mengcover permasalahan yang pemohon alami. Itulah kenapa pemohon ke Mahkamah Konstitusi untuk meminta provisi. Karena kalau tidak akan panjang prosesnya. Ini tujuannya yang menyebabkan pemohon ke DPR tentang Komnas HAM. Karena memang pemohon melihat tidak ada lembaga yang mampu menyelesaikan masalah ini. Kalau di CPNS sebenarnya tidak ada tersangka, tapi kan itu hanya berlaku di CPNS. Begitu ya, Bu. Begini saudara, tadi kan sudah saya sampaikan sebelumnya. Sekali lagi bahwa apa yang kami sampaikan di dalam persidangan itu tidak mengikat. Namun dapat Anda pertimbangkan untuk bahan penyempurnaan dari permohonan saudara nantinya ya. Baik, sidang pertama mengenai pemeriksaan pendahuluan pada hari Selasa 11 November 2025 dan mengenai penyerahan perbaikan, saya yakin saudara pemohon sudah sangat amat mengetahuinya ya. Pada kopi dan soft kopinya diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat pukul 8 hari Kamis 13 November 2025. Baik, sidang akan dilanjutkan dalam waktu 2 hari ke depan. Penetapan untuk 2 hari ke depan tetap pada tanggal berapa? Hari Kamis tanggal 13 November tahun 2025 pukul 10 waktu Indonesia Barat yang mulia. Baik, sidang akan dilanjutkan pada tanggal 13 November 2025 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat dengan agenda sidang perbaikan permohonan, mendengar keterangan saksi dan penyumpahannya. Baik, dengan demikian sidang selesai dan kami tutup. Baik, silakan duduk. Baik, sidang perkara nomor 132 garing PUU Strik 21 angka Romawi garing 2023 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dari saudara pemohon, siapa yang mau hadir? Sudah ada kuasa hukumnya? Saya yang mulia, sudah ada yang mulia. Baik, silakan kepada kuasa hukum dari pemohon memperkenalkan diri. Baik, terima kasih yang mulia. Perkenalkan saya dari Salamita Foni selaku kuasa dari pemohon yang mulia. Terima kasih. Baik, selanjutnya dari saksi umumnya sudah datang dari mantan pegawai BI. Benar, silakan. Benar yang mulia, terima kasih. Perkenalkan, saya adalah Farah Faiza, selaku Deputi Gubernur Bank Indonesia tahun 2018 sampai 2023. Saya di sini hadir sebagai saksi yang akan memberikan keterangan mengenai proses seleksi yang saya ikuti. Terima kasih. Baik, selanjutnya terkait pengambilan sumpah saksi, saya serahkan kepada Hakim Anggota 2. Silakan, Prof. Rizky. Baik yang mulia, terima kasih. Baik, apakah saudara siap untuk mengambil sumpahnya? Siap yang mulia. Baik, Ibu Naila Marwanuh Faiza SMM, ikuti lafal sumpah saksi yang akan saya tunjukkan menurut agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Baik, silakan kembali. Silakan saudara sampaikan apa yang ingin disampaikan. Baik,
kasih yang mulia Majelis Hakim. Saya di sini hadir sebagai saksi yang akan memberikan keterangan mengenai pengalaman saya selama mengikuti proses seleksi sebagai tenaga ahli di Bank Indonesia. Saya ingin menegaskan bahwa keterangan saya ini saya sampaikan secara objektif. Saya tidak berpihak kepada pemohon maupun termohon, melainkan semata-mata menjelaskan fakta yang saya alami. Terima kasih. Saya kembali ke yang mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Karena hari ini adalah agendanya perbaikan permohonan, untuk itu kepada kuasa hukum dari pemohon, saya persilakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya saja. Nanti tolong sampai ke situ ya, Bu. Silakan. Baik, mohon izin yang mulia, saya sudah juga buat ringkasannya yang mulia. Baik, terima kasih. Saudara rajin sekali, silakan. Baik, mohon izin yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang mulia atas kesempatan yang diberikan. Izinkan kuasa membacakan pokok-pokok perbaikan perkara nomor 132/PU/21 angka Romawi garing 2023. Saya, Kelvin Felix selaku pemohon, telah melakukan perbaikan sesuai nasihat Majelis Hakim. Pemohon menambahkan batu uji konstitusional yang relevan, yakni pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial. Bagian kewenangan dan kedudukan hukum tidak mengalami perubahan substansial, hanya perbaikan redaksional. Perubahan utama terdapat pada alasan permohonan, yang kini diperluas dengan analisis terhadap kasus konkret dan dinamika ketatanegaraan menggunakan putusan MK nomor 90 tahun 2023 sebagai kerangka berpikir sekaligus dijadikan jurisprudensi mungkin untuk pertama kalinya dalam permohonan sejenis. Pemohon tetap mengajukan permohonan provisi karena kerugian konstitusional bersifat aktual dan sedang berlangsung. Pemohon juga menambahkan uraian fakta baru serta bukti P26 sampai P30 yang menunjukkan bahwa pada 11 September 2023 telah diajukan keberatan dan permohonan penundaan pengangkatan pegawai kepada Bank Indonesia. Meskipun Bank Indonesia telah mengonfirmasi penerimaan melalui email, hingga kini belum ada tanggapan resmi melampaui tenggat waktu sebagaimana diatur undang-undang. Kondisi ini pemohon tafsirkan sebagai bentuk penghormatan implisit terhadap proses di MK. Mengingat dalam surat tersebut, pemohon memohon agar Bank Indonesia menunggu hasil putusan. Keadaan ini menunjukkan bahwa mekanisme hukum yang tersedia tidak efektif dalam melindungi hak konstitusional pemohon karena prosesnya panjang dan tidak adaptif terhadap kebutuhan mendesak. Pemohon menghadapi dilema moral antara memulihkan haknya tanpa mengabaikan hak pihak lain. Setelah membahas persoalan provisi melalui kasus konkret pemohon, pada pokok permohonan ini pemohon mulai menaikkan tingkat abstraksi secara gradual menuju tataran formalogis guna menunjukkan bahwa permasalahan ini merupakan persoalan norma abstrak, khususnya mengenai penafsiran terhadap norma yang bersifat mengecualikan. Secara konteks, permohonan ini berbeda dengan putusan MK nomor 90 tahun 2023, namun memiliki kesamaan logika karena dalam putusan 90 2023 MK menambahkan norma yang bersifat mengecualikan atau alternatif. Dalam perkara ini, norma yang diuji memang sudah bersifat mengecualikan, tetapi penerapannya menimbulkan kesulitan mendefinisikan makna pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik. Pemohon menunjukkan berbagai skenario yang memperlihatkan bahwa makna kata pengungkapan, posisi, dan jabatan publik bersifat multidimensional dan menimbulkan kerugian konstitusional secara nyata, sehingga dibutuhkan tafsiran MK untuk menegaskan norma akuo. Pemohon kemudian mempertanyakan apakah MK dapat menambahkan norma baru dalam wilayah yang bersifat abu-abu atau open legal policy. Pemohon menjelaskan bahwa masalah norma abu-abu sering muncul karena sifat self-reference, di mana kebenaran suatu norma mereferensi dirinya sendiri. Seperti dalam pernyataan, keputusan bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Hal serupa juga tampak dalam norma undang-undang KIP yang bersifat over-delegating dan cenderung self-referensial. Ketika diterapkan
membuktikan bahwa ternyata mahkamah dapat mengabulkan cita-cita seorang pemuda. Jika pemuda yang tidak mau kehilangan cita-cita yang menjadi presiden saja dikabulkan, sangat aneh jika pemuda yang telah nyata kehilangan cita-citanya untuk menafkahi keluarga dengan menjadi pegawai Bank Indonesia ditolak. Berdasarkan hal tersebut, petitum pemohon adalah dalam provisi 1. Mengabulkan permohonan provisi pemohon. 2. Memerintahkan kepada Bank Indonesia dan atau lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa informasi untuk menunda pelaksanaan kewenangan terhadap proses keberatan dan atau sengketa informasi antara pemohon dengan Bank Indonesia yang diajukan pemohon hingga adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap pokok permohonan aku. 3. Memerintahkan kepada Bank Indonesia untuk menunda pengangkatan pegawai Bank Indonesia dengan jabatan manajer ahli fikih dalam proses seleksi tahun 2023 hingga adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap pokok permohonan aku. Dalam pokok permohonan. Terima kasih saudara. Baik, terima kasih Yang Mulia. Karena saudara kuasa sudah menyampaikan pokok-pokoknya dan sudah dibuatkan pula dalam ringkasan ini. Tadi saudara menyampaikan terkait P1 sampai P30, benar? Benar Yang Mulia. Baik, P1 sampai P30 sudah diverifikasi dan dinyatakan sah. Terkait dengan permohonan ini, sebagaimana yang sudah saudara pahami juga, nanti akan kami sampaikan kepada rapat permusyawaratan hakim sehingga hakim bersembilan yang akan memutuskan apakah perkara ini akan lanjut atau tidak. Jadi saudara harap berdoa saja. Dan apa ada yang ingin disampaikan lagi? Baik, mohon izin, pemohon mohon untuk kalau bisa dilanjutkan ke pleno Yang Mulia. Untuk pemeriksaan para pemohon sudah mengajukan ke BI juga tidak digubris. Pemohon mohon untuk diselesaikan juga di Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Terima kasih. Ya baik, ini semua nanti akan bergantung pada hasil rapat permusyawaratan hakim ya. Jadi ditunggu saja. Dari Yang Mulia ada yang ingin ditambahkan? Cukup. Baik, selanjutnya akan kita dengarkan keterangan oleh saksi yang sudah hadir ya dari mantan pegawai BI. Silakan maju Mimet. Baik, terima kasih Yang Mulia. Izin Yang Mulia, proses seleksi yang saya ikuti dimulai dari pengumuman resmi rekrutmen yang disampaikan oleh Bank Indonesia melalui pihak ketiga, yaitu Lembaga Manajemen Independen. Dalam pengumuman tersebut dijelaskan posisi yang tersedia, persyaratan administratif, serta tahapan seleksi yang harus dilalui. Pada tahap pertama adalah seleksi administrasi, di mana panitia memeriksa kelengkapan berkas, ijazah, dan dokumen penduduk. Lalu setelah saya dinyatakan lulus, saya mengikuti tes kompetensi dasar dan teknis, termasuk ujian tertulis yang berkaitan dengan bidang yang saya lakukan. Baik, ini benar dengan mantan pegawai BI, Deputi Bank Indonesia, maksud saya Deputi Gubernur Bank Indonesia tahun 2018 sampai 2023, benar? Benar Yang Mulia. Atas nama Naila. Dengan saya sendiri, Naila Marwan Faiza Yang Mulia. Baik, untuk itu saya ingin mengetahui terkait tahapan tertulis dari mekanismenya sendiri seperti apa ya? Baik Yang Mulia, selanjutnya saya menjalani psikotes dan wawancara psikologi diikuti dengan leaderless group discussion atau LGD serta wawancara panel. Pada tahap tersebut dinilai aspek kepemimpinan, komunikasi serta kesesuaian dengan nilai dan budaya organisasi di Bank Indonesia. Baik, lalu terkait tes kesehatannya sendiri, apa yang saudara alami? Boleh menceritakan mekanismenya seperti apa? Baik, pada tahap terakhir adalah tes kesehatan dan psikiatri yang dilakukan secara menyeluruh Yang Mulia. Tes kesehatan tersebut mencakup pemeriksaan fisik secara umum seperti tekanan darah, tes laboratorium darah dan urin, pemeriksaan fungsi organ seperti jantung, paru-paru dan ginjal, serta pemeriksaan penglihatan dan pendengaran. Selain itu ada pula tes kesehatan jiwa melalui wawancara singkat dengan psikiater ataupun psikolog klinis. Baik, dari saya cukup. Dari hakim anggota 2 ada yang ingin disampaikan? Baik, ada yang mulia, terima kasih. Saudara, apakah hasil tes itu diumumkan secara terbuka untuk umum atau hanya kepada peserta saja? Tidak Yang Mulia, hasil tes yang diberikan oleh Bank Indonesia tidak diumumkan secara terbuka. Jadi peserta hanya menerima notifikasi apakah dinyatakan lolos ataupun tidak lolos tes kesehatan, dan detail medis tidak disampaikan secara langsung kepada peserta. Itu pertanyaan kedua, apakah saudara mengetahui standar urusan medis yang digunakan oleh Bank Indonesia?
Tidak yang mulia, saya tidak mengetahui secara pasti mengenai hal tersebut karena kriteria medis yang dijadikan dasar kelulusan tidak dijelaskan kepada peserta. Kami hanya menerima hasil akhir dalam bentuk status kelulusan saja. Baik Ibu, untuk pertanyaan terakhir, menurut saudara, bagaimana pelaksanaan tes kesehatan ini? Baik, menurut pengalaman saya sendiri mengikuti tes kesehatan dilaksanakan secara profesional dan berlaku sama untuk semua peserta. Namun, memang dari sisi transparansi, peserta memang tidak memperoleh akses terhadap detail kriteria medis atau hasil pemeriksaan secara lengkap. Terima kasih. Baik, saya cukupkan. Terima kasih juga. Silakan balik Pak. Baik, terima kasih keterangan saudara. Keterangan saudara akan dicatat dalam risalah persidangan sebagai bagian dari alat bantu bagi rapat permusyawaratan hakim nanti ya. Jadi, sidang akan dilanjutkan dalam waktu 4 hari ke depan. Panitra untuk 4 hari ke depan tanggal berapa? Hari Senin tanggal 17 November tahun 2025 pukul 10 waktu Indonesia Barat dan ya. Baik, sidang akan dilanjutkan tanggal 17 November 2025 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan agenda sidang mendengarkan keterangan DPR dan Presiden. Baik, dengan demikian, sidang selesai dan kami tutup. Silakan duduk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara nomor 132 garing PU strip 21 angka Romawi garing 2023 persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan dari saudara pemohon. Baik, terima kasih yang mulia. Perkenalkan saya Zani Salamita Modi dan selaku kuasa hukum pemohon yang mulia. Baik, dari pemohon sendiri. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapten Koreksi Pak Emanuel. Terima kasih. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pihak pemerintah atau presiden dan dari DPR juga silakan untuk mempersilakan diri. Terima kasih yang mulia. Dari pemerintah yang hadir dari Kominfo ada Ibu Eki Lestari, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Kominfo, dan saya sendiri Alia Dwi Ananta dari Kementerian Hukum dan HAM, serta DPR yang hadir ada Pak Devan Prameswara Caksono. Terima kasih yang mulia. Baik, Ibu Menteri, terima kasih ya. Agenda persidangan pada hari ini adalah untuk mendengar keterangan DPR dan Presiden ataupun pemerintah. Oleh karena itu, agendanya tunggal untuk mendengarkan keterangan pemerintah ataupun DPR. Ibu Eki Lestari akan menyampaikan, betul Ibu? Baik, untuk penyampaian keterangan ini akan dipandu oleh Yang Mulia Pak Wakil. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Ketua. Ibu Dirjen Eki Lestari, betul? Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah sehat ya. Silakan disampaikan saja Bu di mimbar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan. Keterangan Presiden atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta, dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, Yasona Halauddin, Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Yang kedua, Budi Aris Setiadi, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Dalam hal ini, perkenankanlah kami, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya, disebut pemerintah menyampaikan keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis, yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Atas permohonan pengujian materi ilmu ketentuan pasal 18 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Selanjutnya disebut Undang-Undang KIP terhadap ketentuan pasal 27 ayat 2, pasal 27 ayat 3, pasal 8 ayat 3 dan pasal 8 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
Selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang dikeluarkan oleh Kartini Felix yang berdomisili di Pamulang RW 1 Blok A57 Garis 52, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya disebut pemohon. Sesuai registrasi di Kementerian Mahkamah Konstitusi nomor 132 garing PU 1021 Amar Romawi garing 2023 tanggal 5 November 2025 dan perbaikan permohonan tanggal 10 November 2025. Selanjutnya, perkenankanlah pemerintah menyampaikan keterangan atas permohonan pengujian ketentuan pasal 18 ayat 2 huruf B Undang-Undang KIP sebagai berikut. Mohon maaf Bu Dirjen, bisa dilanjutkan ke halaman 13 poin D. Keterangan pemerintah terkait dengan pokok permohonan pemohon. Baik yang mulia, izin yang mulia di halaman berapa? Halaman 13 poin D. Ini berbeda ya? Apa yang ditahan Bu Dirjen yang mengenai ringkasan? Oh iya, betul yang ringkasan. Baik, poin D saja di situ Bu, silakan. Baik, poin D di halaman 7. Keterangan pemerintah terkait dengan pokok permohonan pemohon. Kutipan dianggap dibacakan yang mulia. Semua dengan baik pemohon. Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut. Keberadaan Undang-Undang KIP mempunyai prinsip bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh segala jenis informasi publik. Namun, informasi publik yang dikecualikan adalah bersifat ketat dan terbatas. VJ pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang KIP. Selain ketat dan terbatas, pasal 2 ayat 4 Undang-Undang KIP mengatur mengenai akses lain dari informasi publik yang dikecualikan sebagai berikut. Bunyi pasalnya dianggap dibacakan yang ringan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ibu Ariani Ananta. Baik, terima kasih Bu Dirjen Niko Lestari, silakan kembali ke tempat. Dilanjut oleh Ibu Dirjen Alia, silakan disampaikan di mimbar. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk menyampaikan keterangan. Dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang KIP ditegaskan bahwa keterbukaan atau penutupan informasi harus didasarkan pada kepentingan publik. Sehingga jika keterbukaan justru membahayakan kepentingan publik yang lebih besar, maka informasi wajib dirahasiakan. Pasal 18 ayat 2 menjadi pengecualian terhadap pasal 17 huruf D dan H yang memperbolehkan informasi dibuka dengan syarat ada persetujuan tertulis dari pihak yang terkait atau pihak dengan jabatan penting. Namun, pengungkapan informasi tersebut tetap harus untuk kepentingan publik yang lebih besar sesuai pasal 2 ayat 4 dengan pengujiannya melalui Komisi Informasi sebagaimana diatur dalam pasal 37. Kasar posisi seseorang dalam jabatan publik pada pasal 18 ayat 2 huruf D hanya berlaku bagi mereka yang sudah secara definitif menduduki jabatan publik. Jika masih dalam tahap seleksi, maka tunduk pada pasal 18 ayat 2 huruf A dan memerlukan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan. Penafsiran yang mencampur adukan keduanya dapat menimbulkan ketidakjelasan makna dan membuka informasi pribadi yang seharusnya dirahasiakan. Pengungkapan informasi yang berkaitan dengan data pribadi harus memperhatikan hak atas perlindungan diri dan rasa aman, sebagaimana dijamin pada pasal 28B Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Karena itu, permohonan untuk memaknai pasal 18 ayat 2 huruf B sebagai dasar membuka informasi pribadi peserta seleksi dinilai tidak jelas, tidak berdasar, dan berpotensi melanggar hak subjek data pribadi maupun peserta lain. Selanjutnya, kesimpulan akan dibacakan oleh Bapak Dewan. Baik, terima kasih Bu Dirjen Alia. Silakan kembali ke tempat. Dilanjut oleh Bapak Dewan, silakan memberikan keterangan di mimbar. Baik, terima kasih yang mulia. Saya akan memberikan kesimpulan berdasarkan hal-hal yang telah diberitahu oleh di atas. Baik pada bagian kedua mengenai dugaan hukum atau legal dari pemohon dan bagian ketiga mengenai keterangan pemerintah atas materi pemohon yang dimohonkan untuk diuji. Dapat pemerintah sebutkan bahwa yang pertama, pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum atau legal standing dikarenakan poin A tidak mengalami kerugian akibat berlakunya pasal 18 ayat 2 UU KIP, melainkan akibat implementasi norma. Poin B, permohonan bersifat prematur dan seharusnya diselesaikan oleh Komisi Informasi. Poin C, tidak terdapat hubungan sebab akibat antara ketentuan APO dan kerugian konstitusional bagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 2, pasal 27 ayat 3, pasal 28 ayat 3 dan pasal 28 ayat 1945. Poin D, bahkan konstitusional pemohon tidak dirugikan oleh berlakunya ketentuan tersebut. Selanjutnya yang kedua, pasal dalam ketentuan APO pasal 18 ayat 2 Undang-Undang KIP yang terkutip kutipan yang dibacakan yang mulia menjadi pembedaan yang tegas dengan rumusan dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang KIP. Jabatan publik yang dimaksud dalam pasal
nomor 14 ayat 22 Undang-Undang KIP, di mana sebagai jabatan publik yang telah diisi seorang setara definitif. Apabila tidak dimaknai demikian, penerapan norma ini berpotensi digunakan untuk mengungkap informasi pribadi seseorang yang seharusnya dirahasiakan. Selanjutnya, yang ketiga, apabila pemohon menghasilkan informasi milik seseorang yang masih dalam tahap seleksi dan belum secara definitif menduduki jabatan publik, juga termasuk cakupan fakta posisi seorang dalam jabatan publik yang dapat diungkapkan melalui ketentuan pasal 14 ayat 2 Undang-Undang KIP, merupakan usaha pemohon dalam mencampur-adukan pengaturan dua hal yang sangat berbeda, yang kemudian berujung pada ketidakjelasan makna dari ketentuan pasal 14 ayat 2 Undang-Undang KIP. Selanjutnya, itu berdasarkan penjelasan tersebut, pemerintah memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia untuk yang pertama, menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Yang kedua, menolak atau menyatakan permohonan tidak dapat diterima atau no. Yang ketiga, menerima seluruh keterangan presiden. Yang keempat, menyatakan pasal 14 ayat 2 PUU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik tidak bertentangan dengan pasal 27 ayat 2, pasal 27 ayat 3, pasal 28 ayat 3, dan pasal 28 ayat UUD 1945, serta tentang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Atau dalam hal yang mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya. Atas perhatian yang mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dewan. Silakan kembali ke tempat. Kalau ada pendalaman dari kejahat ini, dipersilakan. Silakan Prof. Terima kasih Yang Mulia Ketua Wakil dan Yang Mulia Ibu Ketua dan Pak Yang Mulia. Terima kasih juga Ibu Dirjen atas keterangan yang disampaikan. Saya ingin sedikit mendalami penjelasan tadi terkait isu keterbukaan informasi publik. Saya anggap apa yang disampaikan oleh Ibu Dirjen itu sudah hasil koordinasi dengan Komisi Informasi Pusat ya, karena substansinya memang berada di wilayah tersebut. Saya memahami posisi pemohon yang menginginkan agar proses seleksi jabatan itu dilakukan secara terbuka, agar hasilnya seperti peringkat dan nilai peserta itu dapat diakses oleh publik. Nah, yang ingin saya klarifikasi di sini, apakah informasi seperti hasil seseorang yang dimana di sini itu masih dalam tahap proses dan belum menduduki jabatan publik ya? Apakah itu termasuk kategori yang dapat diungkap sebagai informasi publik? Sebab kalau kita baca di pasal 18 ayat 2, memang ada ketentuan bahwa informasi pribadi tertentu itu dapat diungkap. Namun jika ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan, atau apabila pengungkapan itu berkaitan dengan jabatan publik yang sudah definitif. Jadi pertanyaan saya di sini, kalau masih tahap seleksi, apakah hasilnya itu boleh di-disclosure? Karena dalam praktik, kita sering menjumpai pengumuman hasil seleksi di media-media, seperti siapa yang lulus, nilainya sekian, passing grade-nya sekian, dan sebagainya. Kalau hal itu sebenarnya tidak diperbolehkan, artinya praktik tersebut perlu dikaji ulang. Dan kalau memang diperbolehkan, berarti ada aspek keterbukaan yang perlu dijelaskan batasan-batasannya dalam undang-undang ini. Karena itu saya ingin memastikan bagaimana pandangan pemerintah, khususnya dari kementerian terkait, apakah hasil seleksi jabatan publik ini memang tergolong informasi yang bisa dibuka kepada masyarakat, atau termasuk informasi yang dikecualikan. Mungkin itu dulu saja yang ingin saya tanyakan Ibu Dirjen. Bila belum bisa dijelaskan sekarang, bisa dijelaskan kemudian hari secara tertulis. Terima kasih oleh Pak Wakil saya Mulia. Baik, terima kasih Mulia Prof. Dovia. Berikutnya Yang Mulia Prof. Isna, dipersilakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Prof. Raski, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Dirjen, terima kasih atas keterangannya. Saya tidak mempersoalkan keterangan dari yang disampaikan karena saya menganggap saya sudah bisa memahami. Tapi yang belum saya bisa menilai bagaimana ini tadi terkait persoalan yang sedikit disinggung oleh Prof. Dovia, perlu saya minta klarifikasinya kembali ya Bu Dirjen. Jadi ini pemerintahan dalam hal ini Presiden menunjuk melalui surat kuasa yang ditandatangani oleh Menteri Seknek, Kepala Menkumham dan Menteri Komunikasi. Kemudian Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia membuat surat kuasa substitusi, dalam surat kuasa substitusi pada angka 4 nama Nuni Purwati, kemudian nomor 7 Tengku Fadlen Sedawi, dan nomor 12 Fatul Ulun. Dengan Fatul Ulun adalah tenaga ahli Komisi Informasi. Apakah surat kuasa substitusi ini dapat diberikan kepada nama-nama yang tadi telah saya sebutkan? Karena ini badan otonomi, di mana pandangan dari Menteri Komunikasi dan Informatika, badan otonomi itu kan termasuk di bawah kementerian ini atau itu badan otonomi yang terlepas. Karena sepengertian saya selama ini dalam struktur ketatanegaraan ini badan yang terpisah Bu. Lembaga independen yang mengurusi atau yang berkenaan dengan masalah informasi pusat. Jadi, komisi tersendiri yang bukan di bawah pemerintah, bukan di bawah Kementerian Komunikasi. Oleh karena itu, sebetulnya di dalam rapat kita, Komisi Informasi Pusat nanti juga akan kita dengar ya Pak Wakil. Nanti, ini kalau menurut saya pribadi nggak bisa dimasukkan di sini, karena tidak bisa berkoordinasi dengan
Komisi Informasi Pusat. Ini penilaian saya, Bu Dirjen, bukan penilaian mahkamah. Kalau secara informal, di luar kita nggak tahu, tapi secara formal kelembagaan itu terbukti. Karena ini merupakan komisi independen yang terlepas dari kekuasaan pemerintah eksekutif. Nah, ini saya mohon nanti keterangannya, kalau itu memang kajiannya nanti salah, tolong dibenarkan surat kuasa substitusinya. Karena nanti akan kita minta keterangannya sendiri. Saya kira itu Pak Wakil. Baik, terima kasih yang mulia Profesor. Yang mulia Pak Antasena, bersilakan. Baik, terima kasih yang mulia Wakil Ketua. Saya ingin menanyakan beberapa hal untuk memperjelas keterangan pemerintah tadi. Nah, untuk yang pertama, sebagaimana juga yang telah dijelaskan oleh yang mulia Prof. Isna, KIP itu kan merupakan lembaga independen yang memiliki kuasa fungsi yudisial. Jadi, menurut saya kok tidak sepatutnya KIP itu berada dalam satu struktur organisasi dengan kementerian atau lembaga eksekutif seperti Kementerian Kominfo tadi, ya. Posisi KIP juga seharusnya kan berdiri sendiri itu agar independensinya tetap terjaga, terutama dalam pelaksanaan tugas penyelesaian sengketa informasi publik secara objektif dan bebas dari semua intervensi. Nah, untuk selanjutnya yang kedua, berdasarkan keterangan pemerintah tadi, tampak bahwa akses terhadap informasi itu ditutup sepenuhnya, ya. Nah, tanpa memberikan ruang bagi bentuk keterbukaan tertentu. Saya ingin meminta klarifikasinya. Apakah memang posisi pemerintah itu sedemikian menutup seluruh akses informasi, atau memang sebenarnya masih ada informasi yang sebagian dapat diungkapkan atau partial disclosure sepanjang tidak melanggar ketentuan yang berlaku? Sebagai contoh, dalam kasus hasil seleksi lembaga yang pernah disengketakan di Petun, terdapat informasi yang masih dapat diungkapkan oleh publik, seperti peringatan peserta, nilai akhir, atau data kelulusan. Sementara informasi pribadi seperti kondisi kesehatan, catatan kelulusan, atau catatan medis atau data sensitif lainnya itu tetap harus dilindungi dengan undang-undang yang berlaku. Nah, dengan demikian, yang saya tegaskan adalah pentingnya pembedaan antara informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat dan informasi yang wajib dirahasiakan, agar prinsip keterbukaan informasi publik tetap berjalan seimbang dengan perlindungan data pribadi. Terima kasih yang mulia Prof. Haski, saya kembalikan. Baik, terima kasih yang mulia Pak Antasena. Yang mulia Bu Ketua, persilakan. Baik, terima kasih yang mulia Profesor Haski. Ibu Dirjen, perlu kami sampaikan bahwasannya dalam rapat permusyawaratan hakim telah diputuskan bahwasannya KIP dan Bank Indonesia ini akan dimintai sebagai pihak terkait sendiri. Awalnya kami tidak memperkirakan bahwasannya KIP akan menjadi bagian dari pemerintah karena posisinya memang independen. Jadi bila keterangan hari ini sudah dapat mewakili, nanti akan kami pertimbangkan apakah harus memanggil KIP dan Bank Indonesia lagi, ya. Namun bila diperlukan penjelasan lebih rinci, KIP tetap akan kami panggil bersama dengan Bank Indonesia. Sebagai catatan, dalam perkara lain kami biasa menegaskan agar pemerintah tidak menetapkan lembaga sendiri seperti Kejaksaan Agung maupun Kapolri, ya, karena akan dimintai keterangan secara terpisah. Dalam hal ini KIP dan Kementerian Kominfo juga seharusnya terpisah, seperti itu. Selanjutnya, inti permasalahan yang dipersoalkan oleh pemohon ini bukan hanya serta-merta soal transparansi proses seleksi saja itu, tetapi juga terkait formasi jabatan atau budgeting yang seharusnya dijelaskan oleh atau kepada peserta ini. Pemohon menilai perlu adanya kejelasan mengenai posisi yang dibutuhkan, mengenai kualifikasinya, mengenai keahlian yang dicari, agar rekrutmen tidak menimbulkan dugaan permainan ataupun ketidakterbukaan seperti itu. Kalau dalam kasus ini, khususnya dalam rekrutmen di Bank Indonesia, ya. Baik, dengan demikian, itu saja dari saya Pak Wakil. Terima kasih. Ibu Dirjen juga terima kasih, ya. Silakan Pak Wakil. Baik, terima kasih yang mulia Bu Ketua. Bu Dirjen, itu ada beberapa hal. Satu, terkait dengan substansi permohonan, soal apa saja yang bisa dibuka informasinya, terutama terkait dengan seleksi atau lowongan pekerjaan yang mana yang kasus kerja oleh pemohon. Yang kedua, terkait dengan penyertaan KIP. Kalau Bu Dirjen berkenan untuk menyampaikan beberapa poin, kami persilakan, dan tidak tertutup juga kemungkinan untuk menambah keterangan pemerintah. Silakan Bu, di tempat saya. Terima kasih yang mulia. Pertama, saya ingin menjawab pertanyaan mengenai surat kuasa pemerintah kepada beberapa personel KIP. Perlu kami informasikan bahwa personel yang disebutkan itu adalah pegawai Kominfo. Jadi dia itu adalah pegawai PNS atau ASN yang juga mengurus administrasi. Saya potong sebentar, Bu Dirjen. Memang betul dia adalah pegawai dari unsur di KPI yang berasal dari Kominfo. Tapi setelah dia menduduki jabatan di KIP, itu posisinya menjadi lembaga yang independen. Selama ini kan begini, kalau ada misalnya kayak pemohon mempersoalkan informasi itu mestinya dibuka oleh pemerintah, dia itu bisa mengadukan kepada KIP untuk itu harus dibuka atau tidak. Siapa yang mengadili
ada tokoh masyarakat, ada ini, kita bisa baca sendiri dalam undang-undang itu. Tapi meskipun begitu, kita tidak bisa dia mewakili KIP. Itu yang harus kita tentukan secara benar dalam struktur sistem ketatanegaraan setelah era reformasi ini ya Bu. Terima kasih. Baik Yang Mulia, jadi izinkan saya menjelaskan bahwa di lembaga-lembaga independen seperti KIP, kemudian Dewan Pers ataupun KPI, unsur dari Kominfo itu bersifat administratif, kesekretariatan, dan ada komisioner. Nah, komisioner inilah yang bersifat independen. Sementara yang mengurusi kesekretariatan dan administratif itu dia adalah pegawai Kominfo yang berkoordinasi dengan sekretaris jenderal. Demikian penjelasan ini, nanti penjelasan lanjutnya akan kami tahu dalam keterangan tambahan. Itu penjelasan sementara. Saya tambahkan lagi ini, ya. Kalau begitu bisa saja begini, tapi nomor 4, nama Nuni Purwani alamat kantornya mestinya juga Medan Merdeka Barat nomor 9. Di sini disebutkan alamat kantornya Wisma BSD lantai 9 Agung Mukis. Berarti dia itu mewakili unsur Komisi Informasi. Terus nomor, coba kita teliti. Tengku Fardan Zahrawi, Ketua Tim Hukum Penyelesaian Sengketa, Analis dan seterusnya. Komisi Informasi Pusat, alamatnya Wisma BSD lantai 9. Ini berarti orang Komisi Informasi yang nomor 12 Dirjen Petumulun, tenaga ahli Komisi Informasi Pusat. Wisma BSD lantai 9 bukan Medan Merdeka Barat nomor 9. Jadi ini jelas tanpa harus dipikirkan kayak gini ya Bu. Nggak bisa digabungkan karena dia bukan unsur pemerintah yang bisa mewakili presiden di dalam judicial review di Mahkamah Konstitusi. Makanya kita mendesain pemerintah itu dari Kominfo yang memberikan penjelasan bersama dengan Menteri Hukum mewakili presiden atau kuasa presiden. Dan Komisi Informasi Pusat kita minta menjadi pihak terkait soal yang kita. Begitu, ini harus dipikirkan ya Bu. Begitu, kita bicara aturan itu harus kita tegakkan. Kita nggak bisa bermain-main dengan aturan. Dengan proses peraturan perundangan harus tegas. Sistemnya begini, aturan begini harus kita tegakkan. Nah, Mahkamah Konstitusi itu menjaga Bu. Maka hal-hal semacam ini kita persoalkan ya Bu. Terima kasih. Jadi benar ya, kalaupun ada orang dari Kementerian Kominfo yang ditempatkan di Komisi Informasi Pusat, seharusnya tidak diikutsertakan dalam pengurusan permohonan ini, karena dia akan mewakili institusinya. Jadi ini kan orang jika ada yang di sana, sebetulnya itu saja penjelasan yang perlu diketahui oleh Indonesia. Ada yang mau ditambahkan atau cukup? Cukup Yang Mulia. Baik, saya cukupkan. Saya kembali ke Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Wakil. Saudara pemohon, apakah saudara ingin mengajukan ahli, saudara? Belum dapat Yang Mulia. Mungkin nanti kalau diberi kesempatan mungkin akan kami coba. Baik, saudara mau diberi kesempatan? Bisa Yang Mulia, nanti saya coba cari Yang Mulia. Tapi yang fix ya, karena untuk penundaan itu harus jelas penundaan yang akan datang kalau hal ini. Kalau yang datang, Ya? belum dapat Yang Mulia. Baik, belum dapat, kami tidak bisa untuk memberi Anda waktu terlalu banyak. Bagaimana? Kalau itu tidak mengajukan Yang Mulia. Tidak mengajukan? Ya sudah. Kalau dari pemerintah atau presiden apa ada rencana? Ya, saya akan mengajukan satu ahli ya Bu. Baik, jika seperti itu, nanti kami akan tetap memanggil KIP secara formal dengan Bank Indonesia ya. Siapa tahu memang KIP ini akan memberikan keterangan yang belum ada di dalam keterangan pemerintah tadi, yang nuansanya lebih independen. Sekaligus, nanti kami akan menjadwalkan untuk mendengar keterangan ahli dari pemerintah, satu orang dengan agenda pertama mendengar keterangan DPR, dilanjutkan dengan keterangan Bank Indonesia dan Komisi Informasi Pusat sebagai pemberi keterangan dan ahli dari pemerintah. Kemudian, CP maupun keterangannya paling lambat harus sudah diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi 2 hari kerja sebelum hari sidang. Kemudian, jika keterangannya akan diberikan melalui online, maka jika instrumen yang dipergunakan adalah menggunakan instrumen mandiri, tidak menggunakan fasilitas Mahkamah Konstitusi, maka akan disiapkan rohaniawan dan kitab suci untuk penyumpahannya. Kemudian yang terakhir, pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi, harus disampaikan di dalam persidangan, sehingga para pihak supaya hadir tanpa harus dipanggil lagi oleh Mahkamah Konstitusi ya. Baik, cukup Bapak dan Ibu sekalian? Pemohon cukup? Cukup Yang Mulia. Yang Mulia cukup? Baik, sidang akan dilanjutkan dalam waktu 2 hari ke depan. Panitia untuk 2 hari ke depan jatuh pada tanggal berapa? Hari Rabu tanggal 19 November tahun 2020 pukul 30 waktu Indonesia Barat Yang Mulia. Baik, sidang akan dilanjutkan tanggal 19 November 2025 pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat ya. Bila mendengarkan keterangan ahli pemerintah, ahli Komisi Informasi Pusat, dan ahli Bank Indonesia. Baik, dengan demikian sidang selesai dan kami tutup.
Baik, silakan duduk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara nomor 192 garis PU strip 21 Langkah Romawi garis 2023 persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Diperkenalkan dari saudara pemohon. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemohon saya bersama dengan kuasa hukum saya Captain Felix Immanuel Manuel. Dengan saya dari Salmi Kapadi, terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih ya. Dari pemerintah atau presiden? Terima kasih Yang Mulia. Dari pemerintah yang hadir dari Kominfo ada Ibu Eki Lestari, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, serta saya sendiri Alia Diananda dari Kementerian Hukum dan HAM, juga menghadirkan ahli dari pemerintah Ibu Profesor Amelia Nabila Pramesti, serta yang hadir dari DPR ada Ibu Salma Alfiwidawati. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Dari pihak terkait Bank Indonesia, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bank Indonesia yang hadir saya sendiri Elsa Kepala Departemen Hukum Bank Indonesia Yang Mulia. Baik, terima kasih Bu Elsa. Dari KIP, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mulia, dari Komisi Informasi Pusat yang hadir saya sendiri dari Saudara Dua Komisi Informasi Pusat. Terima kasih. Baik, untuk membantu jalannya persidangan ini, saya mohon kepada Yang Mulia Pak Wakil, silakan untuk memimpin Bapak. Baik, terima kasih Bu Ketua. Jadi pada sore hari ini agenda kita adalah mendengarkan keterangan dari pemberi keterangan, satu dari BI, kedua dari KIP, dan setelah itu kita akan mendengar keterangan dari ahli. Namun sebelum mendengar, BI, KIP, dan tidak pemberi keterangan, ahli pemerintah Ibu Prof. Dr. Amelia Nabila Pramesti siap diambil sumpahnya dan mohon kesediaan yang melalui pemberi keterangan. Silakan. Baik, Yang Mulia, terima kasih. Ibu Profesor Dr. Amelia Nabila Pramesti, SLMH FCBAB. Ikutilah sumpah kali yang akan saya tuntunkan menurut agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih yang mendengarkan Pramesti. Ahli sekarang kembali ke tempat. Sekarang kami persilakan BI untuk memberikan keterangan di mimbar dan kalau bisa dibikin agak lebih ringkas supaya tidak terlalu larut penyelesaian sidang pada sore hari ini. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan dengan surat kuasa Gubernur Bank Indonesia, saya mewakili Dewan Gubernur Bank Indonesia untuk memberikan keterangan terkait kewenangan Bank Indonesia, khususnya dalam pengelolaan sumber daya manusia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Yang Mulia. Sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Bank Indonesia, tujuan utama dari Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai rupiah, pelaksanaan sistem pembayaran dan juga stabilitas sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu Yang Mulia, untuk mendukung tujuan tersebut, Bank Indonesia berwenang untuk mengatur manajemen sumber daya manusia sesuai dengan pasal 44 Undang-Undang Bank Indonesia. Mohon maaf, ini yang kami bacakan dari saya. Baik, Untuk poin 1, 2, dan 3 yang kami bacakan. baik. Poin 1, 2, dan 3 dianggap telah dibacakan Yang Mulia. Terima kasih. Dalam menghadapi tantangan organisasi yang semakin kompleks, Bank Indonesia melakukan penguatan kebijakan sumber daya manusia melalui rekrutmen eksternal untuk memastikan ketersediaan SDM yang berkualitas sesuai kebutuhan organisasi. Pemenuhan SDM eksternal dilakukan melalui beberapa jalur rekrutmen Yang Mulia, yaitu 1 SPM atau pendidikan calon pegawai muda, 2 general hire, dan 3 special hire yang mencakup pro hire dan experience hire. Untuk jalur pro hire diperuntukkan bagi jabatan asisten, setara asisten manajer hingga asisten direktur. Sedangkan untuk experience hire untuk asisten dengan pangkat minimal deputi direktur. Dan terkait rekrutmen manajer asisten Islam melalui jalur pro hire, pada Mei 2025 Bank Indonesia membuka lowongan secara terbuka melalui laman resmi Bank Indonesia serta media nasional, di mana informasi tersebut tercantum persyaratan, uraian jabatan dan tanggung jawab posisi aktivitas, sebagaimana tercantum dalam putusan persidangan Yang Mulia. Baik, untuk persyaratan poin A, uraian jabatan yang akan dibacakan. Baik, yang akan dibacakan. Kalau begitu Bu Elsa langsung ke poin 3 saja di halaman 5. Baik, Yang Mulia. Pemohon saudara Captain Felix merupakan pelamar bagi
2025 menyampaikan bahwa hasil tes pemohon dapat diakses langsung di ruang layanan informasi publik Bank Indonesia, dan untuk surat keputusan Gubernur Bank Indonesia hanya diterbitkan untuk teman-teman pegawai rumah pengawasan. Hasil seleksi Prohadi 2025 telah diumumkan melalui laman resmi Bank Indonesia dan email peserta. Permintaan untuk peserta yang lolos tidak dapat diberikan karena termasuk informasi pribadi sesuai dengan pasal 17 huruf H angka 2 pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang mulia. Baik, untuk poin 4 yang dibacakan. Kemudian soal tanggapan terhadap permohonan komisi yang dibacakan. Karena itu langsung ke P3 saja Bu di halaman 9. Nanti kalau pemohon mau dapat keterangan bisa kami sampaikan. Baik yang mulia, izin untuk menyampaikan itu berdasarkan seluruh penjelasan yang telah saya sampaikan. Bank Indonesia memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut: 1. Menerima seluruh keterangan Bank Indonesia. 2. Menolak permohonan pengujian pemohon terhadap ketentuan pasal 11 ayat 2 huruf B Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. 3. Menyatakan bahwa pasal 12 ayat 2 huruf B Undang-Undang KIP tidak bertentangan dengan pasal 27 ayat 2, pasal 27 ayat 3, pasal 28 ayat 3 maupun pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945. 4. Menolak provisi pemohon yang memohon agar MK memberikan KBRI dan atau lembaga terkait untuk menunjang penyelesaian sengketa informasi. 5. Menolak provisi pemohon untuk menunjang pengangkatan pegawai Bank Indonesia dari jabatan manajer hakim. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim dan pendapat lain, kami mohon kiranya diberikan putusan yang bijaksana dan seadil dan adil. Demikian penjelasan dari Bank Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rosa, silakan kembali ke tempat. Dilanjut dari pihak KIP, silakan di sebelah sini. Kepada yang terhormat Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat yang bertanda di bawah ini, saya menjadi Ketua Komisi Informasi Pusat. Bersama saya atas nama Komisi Informasi Pusat menyampaikan keterangan baik secara lisan maupun tertulis yang merupakan hasil sesuatu yang utuh dan tidak berdasarkan atas permohonan pengujian materi tertuang pasal 18 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selanjutnya disebut Undang-Undang KIP terhadap ketentuan pasal 27 ayat 2, pasal 27 ayat 3, pasal 24 ayat 3 dan pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dimohonkan oleh Kevin Felix. Selanjutnya disebut pemohon sesuai dengan registrasi di pernikahan Mahkamah Konstitusi nomor 172 dari PPU 21 Mei dari 2025 tanggal 6 November 2025 dan perbaikan permohonan tanggal 13 November 2025. Selanjutnya pertama saya menyampaikan keterangan atas permohonan pengujian pertemuan pasal 18 ayat 2 huruf B Undang-Undang KIP sebagai berikut: Kedudukan hukum atau libertas Mohon maaf untuk legal standing dianggap dibacakan. Baik Yang Mulia, Kesimpulannya dari pemberi keterangan tidak perlu legal standing. tidak Yang Mulia akan disampaikan oleh saya. Baik, silakan DPR dikelas saja. Dari Yang Mulia, informasi Yang Mulia mengenai keterangan DPR RI terhadap jalur pemohon sebagaimana diuraikan dalam pemohon akuo, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut. Yang pertama, mengenai kedudukan hukum atau legal standing pemohon. DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan dan penilaian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sesuai pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. DPR menghormati kewenangan mahkamah dalam menentukan kedudukan hukum pemohon. Yang kedua, mengenai pengujian pasal 18 ayat 2 huruf B Undang-Undang KIP. Poin A, Undang-Undang KIP merupakan lembaga rekomendasi hukum untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Prinsip maksimum disclosure berlaku, namun tetap dibatasi oleh norma hukum, moral, perlindungan hukum, dan perlindungan hak pribadi sesuai dengan pasal 8 J Undang-Undang Dasar 1945. Poin B, norma pasal 18 ayat 2 huruf B tidak menutup akses publik, melainkan memberikan batasan konstitusional agar keterbukaan tidak mengambil hak asasi orang lain. Poin C, rasa posisi seseorang dalam jabatan publik sudah jelas dan harus ditafsirkan bersamaan dengan pasal 17 huruf B dan pasal 7 H Undang-Undang KIP. Artinya, informasi pribadi hanya terbuka jika berkaitan langsung dengan pelaksanaan
poin G. Dengan demikian, pasal 18 ayat 2 huruf B Undang-Undang KIP adalah sah, konstitusional dan tidak bertentangan dengan pasal 27 ayat 2 sampai 3, pasal 28 G ayat 3 maupun pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945. Demikianlah keterangan DPR yang terus saya sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi yang tidak berjenis Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa memutus dan memadili perkara apa ini. Sekian dan terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih DPR atas keterangannya. Selanjutnya langsung ke pokok permohonan di dalam dulu. Baik, Yang Mulia, pokok permohonan pemohon satu bahwa dari pemohon yang diuraikan pada kedudukan hukum atau legal standing maupun dalam pokok permohonannya mengenai tidak lolosnya pemohon dalam proses seleksi Bank Indonesia dengan tidak diberikan informasi yang diminta. Pemohon dengan alasan bahwa informasi yang diminta sangat sebagai informasi yang dikecualikan dan diduga oleh pemohon bahwa hal tersebut digunakan ketentuan pasal 18 ayat 2 huruf B Undang-Undang KIP adalah dua hal yang berbeda. Dua, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tidak lagi menerapkan mekanisme peroleh informasi dan proses penyelesaian sengketa informasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Mekanisme peroleh informasi tidak akan dibacakan ya. Baik, dia akan dibacakan. Lanjut ke halaman 9.3. Baik, di sini Yang Mulia, kami mengajukan seperti itu. Berdasarkan penjelasan dan argumentasi di atas, kami memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian konstitusional review ketentuan pasal 14 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat memberikan sukses sebagai berikut. Satu, menyatakan pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum atau legal standing. Dua, menolak permohonan pengujian pemohon sebelumnya atau jelaskannya menyatakan permohonan pengujian pemohon tidak dapat diterima. Tiga, menerima keterangan Komisi Informasi secara keseluruhan. Empat, menyatakan ketentuan pasal 14 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 19 2008 tentang keterbukaan informasi publik tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 22 ayat 2, pasal 27 ayat 3, pasal 28 B ayat 3 dengan ketentuan pasal 20 dengan pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atau jika Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya. Saya yang mewakili Komisi Informasi Pusat atas perhatian Yang Mulia, saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Berikut silakan ahli Prof. Ania untuk bisa mempergunakan waktu efisien. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua dan Wakil Ketua serta seluruh hakim Mahkamah Konstitusi, hadirin dan hadirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan pendapat ahli ini secara ringkas dalam waktu yang tidak lama. Pendapat ini bersifat ilmiah akademis sesuai kapasitas saya sebagai Guru Besar Fakultas Hukum di Universitas Padjadjaran dan juga sebagai tim Ketua Panja Pemerintah menyusun UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau KIP. Undang-Undang KIP lahir pada tahun 2008 dalam semangat keterbukaan informasi. Ini muncul paradigma perlindungan data pribadi sehingga sering terjadi tarik-menarik antara kebebasan informasi dan juga perlindungan data pribadi. Keduanya harus berjalan paralel, keterbukaan untuk good governance dan juga perlindungan data pribadi untuk keamanan individu. Secara operatif, saya mengambil studi dari Amerika Serikat dan juga Inggris. Undang-undang tentang kebebasan informasi diimbangi dengan aturan privasi. Untuk Uni Eropa melalui GDPR menegaskan bahwa pelamar pekerja berhak mengetahui penggunaan data pribadinya, tetapi tidak berhak mengakses data pelamar lain. Prinsip ini juga berlaku di Indonesia melalui UU KIP. Hak warga untuk memperoleh informasi publik tetap dibatasi oleh perlindungan data pribadi. Terkait perkara ini, Pasal 18 ayat 2 huruf B Undang-Undang KIP menyebut bahwa informasi publik dapat dibuka jika berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik. Ketentuan ini bukan untuk membuka seluruh proses transaksi, tetapi menjamin transparansi atas jabatan yang telah diemban di publik guna mencegah adanya konflik kepentingan. Pasal tersebut juga berkorelasi dengan pasal 17 UU KIP yang melarang pengungkapan informasi pribadi. Artinya, informasi hanya dapat dibuka jika sesuai kriteria pasal 18 ayat 2. Jika terjadi sengketa, penyelesaian dilakukan melalui Komisi Informasi sesuai dengan pasal 37 Undang-Undang KIP. Dalam konteks rekrutmen,
Data pribadi hanya boleh dibuka oleh subjek datanya sendiri. Pengungkapan hasil seleksi peserta lain merupakan pelanggaran terhadap pasal 17 huruf H UU KIP. Oleh karena itu, keterbukaan penerimaan pegawai sebagai mana diatur lebih teknis melalui peraturan Komisi Informasi dengan memperhatikan UU KIP dan juga Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Perlindungan Data Pribadi. Keterbukaan mengingat Undang-Undang KIP diproyeksikan sebagai umbrella legislation di bidang keterbukaan informasi publik. Maka ketentuan-ketentuan teknis implementasinya jika diperlukan seharusnya dibuat dalam peraturan Komisi Informasi Pusat hal-hal terkait dengan keterbukaan informasi seperti yang dimohonkan oleh pemohon seharusnya dapat diakomodasi pada petunjuk teknis Komisi Informasi sebagaimana implementasi dari Undang-Undang KIP. Komisi Informasi Pusat dapat mempertimbangkan untuk melengkapi peraturan Komisi Informasi terkait dengan transparansi dan juga penerimaan calon pegawai dan atau staf dengan memperhatikan secara seksama Undang-Undang KIP dan juga Undang-Undang PDP yang harus disahkan yang sudah disahkan oleh pemerintah dan juga DPR. Konklusinya adalah dengan memperhatikan komparasi regulasi di berbagai negara dan juga memperhatikan secara seksama ketentuan Undang-Undang KIP dan juga Undang-Undang PDP, maka diperlukan pendekatan sistematik komparatif antara prinsip keterbukaan informasi publik dan juga perlindungan data pribadi. Keterbukaan informasi publik tidak boleh melanggar perlindungan data pribadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP. Pada saat ini, Indonesia tidak terlepas dari ekosistem transformasi digital dan menjadi bagian dari masyarakat digital internasional, ekosistem cross-border dan juga ekstra-teritorial. Di saat Indonesia memasuki industri 5.0. Data pribadi harus dilindungi tidak hanya sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia, tetapi juga mencakup perlindungan individu dari kejahatan cyber. Pasal 18 ayat 2 huruf B Undang-Undang KIP adalah norma kekecualian atas kekecualian pasal 17 huruf H Undang-Undang KIP yang dimaksudkan untuk transparansi kedudukan dan posisi seseorang dalam jabatan publik exciting atau preventif. Hal ini diproyeksikan untuk keterbukaan informasi atau status dan kedudukan pejabat publik yang bersifat Mohon maaf untuk penjelasannya bisa lebih cepat. Baik, pasal 18 ayat 2 huruf B Undang-Undang KIP dapat disebutkan tidak bertentangan dengan pasal 27 ayat 2, pasal 27 ayat 3, pasal 28 ayat 3 dan juga pasal 28 ayat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Apabila diperlukan ketentuan implementasi terkait keterbukaan informasi dalam rangka rekrutmen calon pegawai atau proses seleksi lainnya, maka hal tersebut tidak dinyatakan perlu untuk ditambahkan frasa-frasa yang dimohon oleh pemohon. Terima kasih. Baik, terima kasih. Prof. Amelia, sekarang balik ke Pak dulu. Kita lanjut sebelum ke meja hakim, pendalaman terhadap ahli. Pertama dari Presiden, ada yang bicara dari ahli, cukup? Cukup ya, mulia. Cukup ya. Dari pemohon? Ada yang mulia untuk aku. Baik, silakan. Presiden. Terima kasih yang mulia. Ada 2 pertanyaan. Pertama terkait petitum pemohon yang meminta daftar nama peserta untuk dibuka. Saya ingin menegaskan, secara konseptual nama itu adalah common property, bukan data pribadi, karena hanya berfungsi sebagai penanda bukan berisi informasi pribadi. Misalnya, nama saya tercantum di DPT atau pengumuman lulusan universitas. Itu hal wajar dan umum. Begitu pula dengan seleksi CPNS, nama peserta diumumkan secara terbuka. Pertanyaan saya, apakah nama sebagai informasi termasuk bersifat privat atau publik? Jika privat, apa parameternya sehingga bisa menjadi publik? Dan sebaliknya, jika publik, kapan bisa dianggap privat? Kedua, mengenai persyaratan kualifikasi minimum. Dalam seleksi CPNS, persyaratan diumumkan secara rinci, seperti tinggi badan, BMI, tidak bertato, tidak bertinggi, dan sebagainya, tanpa melanggar privasi karena bersifat umum. Hal ini penting agar publik bisa menilai transparansi dan keadilan proses seleksi. Pertanyaan saya, apakah persyaratan kualifikasi minimum ini berkaitan dengan rahasia pribadi? Karena sifatnya umum, seharusnya tidak termasuk data pribadi. Hal ini terlebih menurut pendapat ahli dari Uni Eropa, seluruh tahapan seleksi bersifat publik, sehingga kualifikasi minimum pun seharusnya termasuk informasi publik. Mungkin itu saja yang mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari meja hakim, pertama dari Prof. Fikri, apakah cukup? Ada yang ingin saya tambahkan, Prof. Baik, silakan mau ahli atau juga mendalami keterangan dari pihak terkait, memberi keterangan, silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Mohon izin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama kepada pihak Bank Indonesia. Dalam keterangan tertulis itu disebutkan bahwa hasil seleksi pro hire itu disampaikan secara langsung kepada peserta melalui email tanpa diumumkan secara terbuka ya. Saya ingin memastikan apakah kebijakan ini memang resmi dan memiliki dasar regulasi, mengingat banyak lembaga negara yang biasanya mengumumkan hasil seleksi itu secara terbuka dari tahap administrasi, interview hingga tes kesehatan untuk menjamin transparansi dan
akuntabilitas, lengkap dengan nama, peringkat, dan skor peserta. Selanjutnya kepada Komisi Informasi Pusat, saya ingin meminta pandangan, apakah penyampaian hasil seleksi yang hanya melalui email individu itu dapat dianggap sebagai praktik keterbukaan informasi yang baik, atau justru seharusnya diumumkan secara terbuka, sebagaimana praktik di lembaga negara lain. Kemudian saya mohon kepada pihak Bank Indonesia bisa melengkapi keterangan dengan dasar hukum serta contoh format penyampaian hasil seleksi yang sesuai dengan prinsip keterbukaan publik. Berikutnya kepada ahli Prof. Nabila, saya ingin meminta pandangan Prof terkait perlindungan data pribadi. Apakah pengumuman hasil seleksi secara terbuka ini masih relevan di era digital ini, atau justru berpotensi melanggar prinsip perlindungan data pribadi? Dan jika data pribadi seseorang itu telah tersebar di ruang digital, apakah tersedia mekanisme right to be forgotten atau hak untuk dilupakan untuk melindungi data tersebut? Demikian yang mulia, pertanyaan dan pandangan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Tasena, silakan. Terima kasih yang mulia Pak Wakil. Jadi saya ingin menanyakan kepada ahli, setelah dilakukannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP, untuk mengatakan untuk menyeimbangkan antara prinsip keterbukaan informasi publik dengan perlindungan data pribadi. Sebagaimana dalam perbandingan, dalam proses seleksi calon hakim agung maupun hakim ad hoc, seluruh tahap seleksi seperti administrasi, profile assessment, kemampuan hingga wawancara diumumkan secara terbuka. Informasi yang disampaikan bahkan mencakup nama dan identitas para peserta. Meskipun hal-hal yang bersifat sensitif seperti hasil tes kesehatan tetap dijaga kerahasiaannya. Namun dari penjelasan pihak Bank Indonesia tadi, tampaknya bahwa pendekatan yang diambil itu justru lebih tertutup ya dan tidak diumumkan kepada publik. Nah, hal ini menimbulkan pertanyaannya, sejauh mana batas yang dapat digunakan antara keterbukaan informasi untuk mewujudkan transparansi dengan perlindungan terhadap data pribadi sebagaimana diatur dalam UU PDP. Terlebih lagi, di pasal 67 UU PDP memberikan sanksi pidana bagi pengelola data pribadi yang keliru mengumumkan atau menyebarluaskan data yang dilindungi. Maka dari perspektif keahlian ahli, bagaimana praktik yang terbaik yang dapat diterapkan agar prinsip keterbukaan data pribadi tetap berjalan tanpa melanggar ketentuan perlindungan data pribadi, baik dalam konteks kelembagaan atau pelayanan publik lainnya. Terima kasih yang mulia Pak. Baik, terima kasih. Intinya tadi dari apakah model DI itu adalah model yang bisa diterima atau model itu dianggap ada persoalan. Kira-kiranya begitu. Silakan KIP dibahas saja. Baik yang mulia yang kami hormati, karena kami dari Komisi Informasi tentunya merujuk pada beberapa poin dalam menjawab apa yang disampaikan yang mulia Prof. Poin pertama, merujuk pada dasar hukum kami, Undang-Undang Perlindungan Informasi Publik serta kewajiban sistem informasi setiap badan publik, termasuk Bank Indonesia bagi pengembangan sistem informasi publik. Lalu berikutnya kami mengenai prinsip maksimum akses limited extension, artinya terbuka seluruhnya tetapi ada batasan yang diperbolehkan. Badan publik terima berhak mengumpulkan informasi, namun pengumpulkan informasi tidak bisa serta-merta melalui proses yang disebut uji konsekuensi. Dan Komisi Informasi pada sengketa yang mengenai pengunduran ini seharusnya diselesaikan dan diuji terlebih dahulu di Komisi Informasi dengan kita uji apakah Bank Indonesia sudah benar dalam menutupi informasi tersebut sesuai undang-undang. Jadi model itu bisa diterima, tetapi hak menutupi informasi tidak absolut dan harus melalui proses hukum yang jelas di Komisi Informasi. Jadi itu beberapa poin untuk menjawab pernyataan dari yang mulia Prof. Saya rasa itu yang mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan nanti untuk merespon pertanyaan-pertanyaan tadi, termasuk pertanyaan dari pemohon. Baik, terima kasih yang mulia. Yang pertama adalah apakah nama itu termasuk data pribadi atau tidak. Betul, seperti itu. Baik, untuk hal tersebut sebetulnya sudah diatur di dalam Undang-Undang ITE, di mana nama itu terbagi menjadi dua. Yang pertama spesifik dan yang pertama adalah yang umum. Yang spesifik itu mencakup seperti data keuangan, kesehatan, genetik, biometrik dan lain-lainnya. Sedangkan yang umum itu adalah agama, kewarganegaraan, nama lengkap dan lain-lainnya. Lalu pertanyaan yang berikutnya adalah bagaimana dengan nama yang sudah menjadi umum? Sebenarnya untuk nama yang sudah menjadi umum itu tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika memang pihak penyelenggara atau pihak ketiga menyebutkan atau mengumumkan data pribadi yang jelas-jelas sudah dilarang oleh undang-undang seperti itu. Kemudian tentang persyaratan minimum yang diatur dalam requirement, saya kira ini memang harus diatur oleh KIP. Jadi untuk hal itu harusnya sudah ada regulasinya. Lalu yang selanjutnya mengenai right to be forgotten dari Robert Kia, right to be forgotten ini sudah ada di UTE. Jadi simbolnya adalah hal itu keinginan dari seseorang untuk dihilangkan namanya dari search engine seperti itu. Nah, pada prinsipnya orang itu untuk mendapatkan mengakses data pribadi hanya boleh diakses oleh subjek datanya itu sendiri. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih Ahli Prof. Nabila. Saya kembalikan ke yang mulia. Baik, terima kasih Pak Wakil. Dari pemerintah sudah cukup ya ahlinya? Cukup ya mulia. Baik, kalau dari pihak terkait sekalian masih akan menambah keterangan yang dimintakan oleh para yang mulia, baik dari BI maupun KIP dipersilakan. Namun demikian juga kalau sekiranya mau mengajukan ahli tapi mohon disampaikannya secara tertulis
dengan kesimpulan. Seperti itu. Jadi bagi para pihak yang akan mengajukan kesimpulan, dipersilakan bersama-sama dengan keterangan ahlinya kalau ingin dilengkapi keterangan ahli. Kemudian penyerahan kesimpulan diharapkan paling lambat hari Jumat tanggal 21 bulan November tahun 2025 ya, pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Penyerahan kesimpulan langsung diserahkan melalui kepaniteraan Mahkamah Konstitusi saja. Kemudian sebelum kami tutup, kami akan mengesahkan alat bukti terlebih dahulu dari Presiden atau ada bukti tambahan? Mohon maaf, bukan bukti tambahan kalau kodenya masih PK1 ya. Bukti yang memang belum disahkan ya, karena memang kodenya masih PK1 sampai dengan PK2B, betul? Baik, dari PD ataupun KIP ada bukti PK1 dan PK2 juga, betul ya Pak Bu? Betul? KIP bukti 1 dan PK2 juga, betul? Ini dari pemerintah? Yang mulia itu hanya keterangan tambahan saja. Keterangan tambahan, bukan bukti? Bukan. Bukan, baik kami sahkan ya. Terima kasih, sidang sudah berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Mohon izin yang mulia, terkait dengan salinan keterangan, kapan kira-kira pemohon bisa dapat ya? Karena kan tanggal 21 buat kesimpulan, pasti buatnya dari situ yang mulia. Kalau memang Anda mau memasukkannya ke dalam bagian dari kesimpulan, bisa Anda mintakan sendiri kepada panitera ya. Oh baik, berarti sudah ada. Tadi kan tak ada tambahan keterangan. Apakah itu kalau dia ditaruh Itu ya, itu teknikal ya, itu saudara bisa mintakan sendiri kepada panitera ya. Oh iya baik, terima kasih. Ya baik, meskipun seperti itu, saudara harus paham bahwa saudara berkenaan dengan pengujian undang-undang, keterangan presiden yang terkait maupun DPR itu hanya untuk kepentingan Mahkamah Konstitusi saja ya. Dan kemudian walaupun Mahkamah memberikan itu hanya sebagai diskresi saja. Tapi kan berdasarkan pasal 54 undang-undang yang Anda uji itu sebenarnya direct untuk kepentingan Mahkamah Konstitusi. Namun kan Mahkamah Konstitusi sudah mempersilahkan. Jadi nanti bisa Anda minta sendiri keterangan kepada panitera ya. Baik Profesor, terima kasih atas keterangannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pengambilan keputusan perkara ini ya. Baik, sidang akan dilanjutkan dalam waktu 2 hari ke depan. Panitera 2 hari ke depan jatuh pada tanggal berapa? Hari Jumat tanggal 21 November tahun 2025 pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Baik, sidang akan dilanjutkan tanggal 21 November 2025 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat dengan agenda sidang pembacaan putusan. Dengan demikian, sidang pada hari ini selesai dan kami tutup. Baik, silakan duduk semuanya. Persidangan perkara nomor 132 dari PU 1021 Angka Romawi garing 2023 dengan agenda sidang pengucapan putusan. Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Untuk para pihak tidak kami panggil lagi karena sudah dikonfirmasi oleh bagian persidangan. Baik, langsung kami akan bacakan perkara nomor 132 garing PU 1021 Angka Romawi garing 2023 ya. Putusan nomor 132 garing PU 1021 Angka Romawi garing 2023. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 1.1 yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh nama Kelvin Felix Ivano Immanuel. Identitas lengkapnya dianggap dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai pemohon. 1.2 membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, memeriksa bukti-bukti pemohon, membaca dan mendengar keterangan presiden, membaca dan mendengar keterangan pemberi keterangan Bank Indonesia dan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, membaca dan mendengar keterangan ahli presiden, memeriksa bukti-bukti pemohon, presiden, pemberi keterangan Bank Indonesia dan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, membaca kesimpulan pemohon, presiden dan pemberi keterangan Bank Indonesia. 2. Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. 3. Penerimaan umum. Kewenangan Mahkamah 3.1, 3.2 dianggap berdasarkan. Mahkamah berwenang menguji permohonan akuo. Kedudukan hukum pemohon 3.3, 3.4 dianggap berdasarkan. Pemohon memiliki kedudukan umum. 3 diterima. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf 3.3 dalam paragraf 3.4 di atas. Selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum yang tadi telah dinyatakan. Mahkamah berpendapat pemohon memiliki kedudukan hukum. 3.6
menimbang bahwa kepala mahkamah berwenang mengadili perkara permohonan akuo dan pemohon memiliki kedudukan hukum yang mengajukan permohonan akuo, maka selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan pemohon dalam provisi. Jika disetujui, mahkamah menimbang bahwa pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya meminta putusan telah agar mahkamah memerintahkan Bank Indonesia atau BI menunda pelaksanaan kewenangan terkait kasus keberatan dan atau sengketa informasi antara pemohon dan BI, serta menunda pengangkatan pegawai dengan jabatan manajer ahli fikih dalam seleksi tahun 2023. Mahkamah berpendapat tidak berwenang meminta hal tersebut karena kewenangan MK terbatas pada pengujian norma undang-undang terhadap UUD 1945. Selain itu, mahkamah menilai tidak terdapat dampak luas apabila norma yang dimohonkan tetap berlaku. Dengan demikian, permohonan promosi dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Dalam permohonan 338, pemohon mendalilkan bahwa pasal 18 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik bertentangan dengan pasal 27 ayat 2 dan ayat 3, pasal 28 ayat 3 serta 28 ayat UUD 1945. Pemohon meminta agar pasal tersebut dimaknai bahwa pengungkapan berkaitan dengan posisi seorang dalam jabatan publik terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 termasuk dapat dilakukan dalam bentuk daftar nama peserta dan kualifikasi minimum dalam tes jabatan publik. Untuk memperkuat dalilnya, pemohon mengajukan bukti surat P26 sampai P30 yang telah disahkan pada tanggal 31 Oktober 2023 serta menyerahkan kesimpulan tertulis pada tanggal 27 Februari 2024. 3.9 DPR menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 20 Februari 2024 namun diterima mahkamah pada tanggal 5 Maret 2024 setelah masa pemeriksaan berakhir sehingga tidak dipertimbangkan. 3.10 Presiden menyerahkan keterangan tertulis pada tanggal 25 sampai 26 Januari 2024 serta tambahan pada tanggal 20 sampai 21 Februari 2024. Presiden juga mengajukan bukti PK1 sampai PK2B dan menghadirkan satu orang ahli Prof. Dr. Andriana Bedapra Mesti SHMR JPMP yang memberikan keterangan lisan dan tertulis. Kesimpulan tertulis diterima oleh mahkamah pada tanggal 28 Februari 2024. 3.11 Bank Indonesia menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 20 Februari 2024, memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 20 Februari 2024 dan menyerahkan tambahan keterangan pada tanggal 28 Februari 2024. Bukti PK1 sampai PK2 diterima dan bukti tambahan setelah pemeriksaan tidak dipertimbangkan. Bank Indonesia juga menyampaikan kesimpulan tertulis pada tanggal 28 Februari 2024. 3.12 Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 19 Februari 2024 dengan keterangannya dalam persidangan tanggal 20 Februari 2024 serta mengajukan bukti PK1 sampai PK2. 3.13 Setelah membaca dan menelaah seluruh permohonan, alat bukti serta kesimpulan dari pemohon, Presiden DPR Bank Indonesia dan KIP, mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok-pokok permohonan pemohon. 3.14 menimbang bahwa berkaitan dengan dalil permohonan pemohon apabila dicermati secara isu konstitusionalitas yang dipersoalkan oleh pemohon bermuara pada dasar posisi seseorang dalam jabatan publik dalam norma pasal 18 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang menurut pemohon inkonstitusional apabila tidak dimaknai pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik terhadap informasi sebagaimana dimaksud pasal 17 huruf H termasuk dapat dilakukan dalam bentuk daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum dalam proses seleksi terbuka untuk penempatan jabatan publik. Berkenaan dengan dalil permohonan akuo, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 3.14.1 Mahkamah menegaskan bahwa hak memperoleh informasi adalah hak asasi manusia yang dijamin konstitusi. Informasi publik penting untuk pengembangan diri warga negara. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menyatakan bahwa informasi publik adalah segala informasi yang dikelola oleh badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan kepentingan masyarakat. 3.14.2 Mahkamah menilai permohonan pemohon yang ingin memperluas pasal posisi seseorang dalam jabatan publik agar mencapai calon pejabat publik adalah tidak tepat. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan 4.1 Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 4.2 Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 4.3 Permohonan provisi pemohon tidak beralasan menurut hukum. 4.4 Pokok permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga dan seterusnya dianggap dibacakan. Amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi pemohon, dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Baik, dengan demikian dalam rapat persyaratan hakim oleh 5 hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Kiai Resha Shifa selaku ketua merangkap anggota Muhammad Faiz Nasri Perdana, Isna Limatus Sadia Azhara Lutfia Putri Pamesti, Antasena Pratama Yuda Wicaksono masing-masing sebagai anggota pada hari Kamis tanggal 20 bulan November tahun 2020
selesai diucapkan pukul 5.20 oleh 5 hakim Mahkamah Konstitusi tersebut dengan ditambah Hakim Konstitusi Lutfia Putri Pramesti. Panitera pengganti serta dihadiri pemohon Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden yang mewakili ahli pemerintah, ahli BI dan ahli BIP. Baik, dengan demikian sidang selesai dan kami tutup. Sidang dengan nomor perkara 132/PU 21 2023 telah selesai. Dari itu silakan meninggalkan ruang persidangan. Demikianlah praktek sidang Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 132/PU 21/2023 tentang permohonan uji material Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 kami nyatakan telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.